Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Raden Rajendra dari kelas 1A dengan NIM 0250430005. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknologi baterai yang digunakan oleh Tesla. Baik, untuk unitnya sendiri kita akan menggunakan unit Tesla Cybertruck. Kenapa sih harus Tesla Cybertruck? Dengan bodinya yang sangat besar, Tesla mampu memuntahkan tenaga sebesar 315 HP dengan top speed sekitar 180 km per jam. Tentu, ini bukanlah suatu angka yang kecil bagi suatu mobil listrik atau truk listrik. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas bahan dan struktur terlebih dahulu dari baterai yang digunakan oleh Tesla Cybertruck. Bisa kita lihat di sini. Tesla Cybertruck menggunakan lithium ion 4680 dengan bahan nikel, mangan, dan kobalt. Tentu sebenarnya untuk baterai tipe ini dengan bahan seperti ini cukup umum ya kita temukan. Baik, untuk selanjutnya, struktur Tesla itu menggunakan baterai lithium ion 4680 dengan 1344 sel. Ketika terjadi kerusakan salah satu selnya, dia harus diganti secara keseluruhan. Dan untuk wiringnya, Tesla itu menggunakan arsitektur 190 sel itu di seri dan 7 paralel. Untuk bayangannya bisa dilihat seperti ini hanya sekedar contoh saja. Dan untuk baterai ini bisa memuntahkan dua tegangan, yaitu 800 volt dan 48 volt. Untuk selanjutnya, untuk tegangan yang 800 volt, dia akan dialurkan di tenaga penggerak. Seperti ini yang bisa kita lihat, tenaga penggerak ada dua, belakang dan depan, yaitu motornya. Dan ini bisa memuntahkan tenaga sebesar 315 HP dan top speed 180 km per jam. Bisa kita lihat tegangannya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu tegangan yang 48 volt, yaitu dia bisa wiringnya itu berada di lampu, instrumen, bagian dalam kabin dan lain-lain. Untuk selanjutnya maintenance-nya nih teman-teman. Cara maintenance buah Cybertruck yaitu yang pertama, ketika kita mengecas charging untuk harian atau kita daily use itu cukup di 20 sampai 80%. Jangan sampai habis, jangan pula mengecas sampai penuh 100%. Untuk kecuali ketika kita dalam perjalanan jauh itu is okay, nggak apa-apa, kita bisa charge 100% sesuai kebutuhan kita. Tapi untuk maintenance yang membuat baterai ini bertahan jangka panjang, itu kita cukup di 80% saja, teman-teman. Sebelumnya. Dan selanjutnya itu harus kita menjaga suhu idealnya, yaitu untuk di charging itu cukup di 40 sampai 50 Celcius. Nah, ada teknologi yang dipakai oleh Cybertruck ini yang nanti kita akan jelaskan, itu bisa untuk menjaga suhu di rentang suhu 40 sampai 50 Celcius. Dan untuk yang terakhir, maintenance yang terakhir, kita tipsnya itu mencari tempat yang teduh supaya baterai itu tidak panas atau dia itu overheat ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu BMS yang tadi saya sebutkan, ada satu teknologi yaitu preconditioning, yaitu ketika dia berada di lingkungan yang panas, dia akan menurunkan suhu dari baterai tersebut untuk menjaga baterai itu tetap suhu stabil. Untuk selanjutnya itu pembelokan tegangan tinggi. Nah, ketika mengcharger,
Baterai yang 800 volt itu dibelah menjadi dua, yaitu 400 400. Jadi untuk pengisian itu tidak membuat dia cepat panas atau dia itu cepat overheat ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu penyeimbang sel. Penyeimbang sel itu membuat perbedaan sel atau tegangan sel itu dijaga milivolt. Seperti itu teman-teman. Untuk yang selanjutnya preconditioning itu yang tadi saya jelaskan, yaitu dia akan jaga stabilan suhu baterai di lingkungan yang panas, yang dingin. Ketika dia panas, dia akan menurunkan suhunya, dan ketika dingin, dia akan sedikit menaikkan suhu dari baterainya. Yang selanjutnya itu fast charging, yaitu dia bisa men-charger sekitar 4 sampai 5 jam dia sudah 80% ya teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk safety yang ada di dalam unit Tesla Cybertruck ini, yaitu pair of fuse dan arsitektur 48 volt. Untuk penjelasannya, yang ketika terjadi kecelakaan, nah pair of fuse ini fungsinya itu untuk memutus aliran semua. Jadi total semua mati ketika terjadi tabrakan. Yang selanjutnya itu 800 volt sistem plus sensor isolasi yang membuat kebocoran sehalus apapun itu akan langsung diputus ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, spek teknologi baterainya. Baik, kita masuk ke spesifikasinya ya teman-teman. Untuk speknya yang pertama itu ada fast charging. Fast charging itu pengisian, itu yang tadi saya jelaskan itu dia charging secara cepat ya teman-teman ya. Tidak lama lah seperti konvensional baterai yang lain-lainnya. Untuk selanjutnya itu menggunakan lithium ion. Lithium ion yang tadi yang pertama kita jelaskan yang menggunakan kobalt, terus nikel dan lainnya. Terus untuk belum. Untuk selanjutnya itu kapasitas baterai itu sekitar 123 kWh. Dan selanjutnya tegangan sistem arsitektur 18 volt. Mungkin itu saja yang bisa